Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama kami Gini di ibadah sekolah minggu online. Yeay, adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat semua ya, luar biasa. Di pagi hari yang indah ini, kita mau kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ready? Nice. Yuk, sebelum kita memulai dan melanjutkan ibadah kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi dengan sukacita. Yuk sama-sama nyanyi sama Kak Megi ya. Yuk. Kita nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa, semuanya memuji nama Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat pada pagi hari ini ya. Nih, kami kasih jempolnya ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah untuk tetap semangat dan tetap bisa fokus dalam menjalankan ibadah walaupun masih hanya dari dalam rumah saja. Tuhan, berkatilah setiap kakak-kakak sekolah minggu yang juga membawakan pelayanannya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Adik-adik di rumah sudah siap ya ayat hafalannya? Yuk, kita dengar ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Dari mana ya kira-kira? Ayat hafalan kita terambil dari Matius 27 ayat 14. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negara itu sangat heran. Matius 27 ayat 14. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negara itu sangat heran. Itu dia tadi ayat hafalan kita. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firmannya tentang apa ya? Masih lanjut dari yang kemarin loh. Kalau kemarin ceritanya tentang Yesus di Taman Getsemani. Hari ini tentang Yesus yang dibawa ke hadapan Pilatus. Wah, apa yang terjadi ya adik-adik? Yuk kita simak sama-sama.
kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Lili. Silakan Kak Lili. Terima kasih Kak Megi sudah bersama dengan adik-adik tadi menghafal ayat. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu lagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya tolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita akan kita ambil di dalam Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Tapi yang akan kita baca adalah Lukas 23 ayat 22 sampai 25 saja. Sudah siap adik-adik Alkitabnya? Mari kita membacanya. Lukas 23 ayat 22 sampai 25. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Adik-adik, adil itu gimana sih? Ini yang dinamakan adil. Bagi rata menjadi dua. Nah, kalau ini kira-kira gimana? Adil nggak? Nggak adil, Kak. Ini kan yang satunya besar, yang satunya kecil. Nggak adil. Ya, adik-adik, ternyata begitulah yang diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima perlakuan yang sangat tidak adil. Bayangkan, Tuhan Yesus sudah dihadapkan kepada mahkamah agama dan dinyatakan tidak bersalah. Kemudian dibawa ke Pilatus. Ternyata dia juga dinyatakan tidak bersalah, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus dihadapkan kepada Herodes. Tidak bersalah juga. Kemudian Tuhan Yesus dibalikin lagi ke Pilatus. Apa kata Pilatus? Dia tidak mendapati Tuhan Yesus bersalah. Tapi apa yang terjadi? Karena Pilatus takut kepada orang banyak, maka Tuhan Yesus diserahkan kepada orang banyak itu untuk diadili, untuk disalibkan. Bahkan mereka lebih memilih Barabas yang harusnya dihukum menjadi dilepaskan dan digantikan oleh Yesus. Adik-adik, apa kira-kira reaksi Tuhan Yesus? Wah, ternyata Tuhan Yesus cuma diam aja. Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus tidak membela dirinya. Kenapa ya kira-kira? Tahu adik-adik kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus lebih memilih taat kepada Bapa daripada dia menuntut keadilan. Tuhan Yesus tahu bahwa inilah kehendak Bapa. Karena itu dia menjalani dengan penuh ketaatan. Pernah nggak kamu ketika kamu berangkat ke sekolah, orang tuamu berpesan, "Dek, kakak, nanti kalau di sekolah, kalau ada yang jahilin kamu diam aja ya." Terus kamu berangkat ke sekolah. Ternyata benar, di sekolah ada yang sliding kaki kamu, ada yang pukul kamu atau mencubit kamu. Terus kira-kira reaksi kamu gimana? Apakah kamu mau taat seperti
kata mama tadi ataukah kamu membalasnya? Atau misalnya suatu hari kelas kamu rame banget, kamu tidak ikut-ikutan rame, tapi kamu ikut-ikutan dihukum. Kira-kira kamu protes nggak? Enggak, aku nggak rame kok gitu. Terus temenmu bilang, iya kamu tadi rame. Enggak. Terus kamu tonjok temenmu, ataukah kamu diem aja dan kamu menerima? Ya udah, kali ini mungkin sekali ini kamu dihukum, tapi untuk selanjutnya pasti ketika kamu tidak ikut-ikutan rame, guru-gurumu akan tahu bahwa kamu itu sebenarnya anak yang memang tidak mau berdebat. Kamu memang anak yang tidak melakukan kesalahan. Jadi akhirnya kamu tidak ikut dihukum. Adik-adik, ketika kita diperlakukan tidak adil, apakah kita ingin mencontoh seperti Yesus? Kita memilih taat daripada menuntut keadilan. Percayalah adik-adik, ketika adik-adik diperlakukan tidak adil, suatu saat nanti pasti adik-adik akan menemukan keadilan itu. Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas. Silahkan, Bu Grace. Terima kasih kakak. Adik-adik, kamu sudah dengar cerita hari ini kan? Hebat ya Tuhan Yesus. Walaupun diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan Yesus gak mau berusaha untuk mencari keadilan, membela dirinya. Tapi Tuhan Yesus malah lebih memilih untuk taat kepada Bapaknya. Jadi Tuhan Yesus gak mau membela diri. Tuhan Yesus tetap diam. Tuhan Yesus tetap tenang. Hebat ya. Karena itu aktivitas hari ini adalah kamu akan mewarnai gambar ini. Warnainya yang rapi ya. Lalu setelah kamu mewarnai dengan rapi, kamu lihat ada lingkaran kuning. Nah, di situ tempat kamu menempel stiker yang tepat. Ingat loh, stiker yang tepat. Jadi kamu akan selalu mengingat ketika kamu berhadapan dengan sesuatu yang tidak adil, yang membuat kamu kesal, tetapi kamu akan selalu mengingat pesan orang tuamu, kamu akan selalu mengingat pesan Tuhanmu, kamu akan selalu mengingat apa yang sudah diajarkan dan yang sudah kamu dengarkan di sekolah minggu. Ya, jadi kadang-kadang kita memang harus diam, tapi percaya deh, suatu saat keadilan itu pasti akan berbalik ke kita. Kamu bisa kan? Bisa dong, bisa mewarnai, bisa menempel stiker, dan juga bisa menjadi anak-anak yang taat. Iya, jangan lupa ya untuk mengirimkan fotomu ke kakak supaya kakak dapat melihat siapa ya yang kebagian aktivitas. Jangan lupa ya, kakak tunggu. Sekarang kita lanjutkan yuk. Silakan kakak. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kan sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Lili. Terus tadi juga sudah beraktivitas dengan Kak Grace. Nah, sekarang saatnya kita mau membawa persembahan adik-adik. Hari ini persembahannya dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah adik-adik dapat meminta mama, papa, atau saudara adik-adik untuk mentransferkan persembahan adik-adik ke rekening yang ada di atas ini. Kemudian cara yang kedua adalah adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam sebuah amplop, kemudian dituliskan persembahan sekolah minggu. Nah, persembahan tersebut akan dikumpulkan setiap bulannya adik-adik ketika mama papa adik-adik mengambil aktivitas adik-adik di gereja. Nah, sekarang kita mau bernyanyi untuk persembahan adik-adik. Mari kita bernyanyi, apalah arti persembahanmu. Ibadahmu kepada Tuhan bila Dia
sekolah minggu online pada pagi hari ini adik-adik. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah melindungi kami serta menyertai kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu online dari awal hingga akhir dengan lancar. Pada pagi hari ini kami juga boleh duduk tenang dan mendengarkan firman yang baru saja kali dibawakan. Biarlah firman tersebut dapat menetap di hati kami dan dapat membawa damai sukacita bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga baru saja mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami baru saja kumpulkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang pada pagi hari ini sakit. Biarlah Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat mengikuti sekolah minggu online. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap boleh setia dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu online pada pagi hari ini telah usai. Kita akan bertemu minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!